and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, tak perlu banyak basa-basi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tekan tombol like. Jika tidak, ya masa sih kalian tidak suka dengan video ini? Bercanda ya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, oke? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai Cisco pakai tracker ya. Tentunya ini melanjutkan dari video sebelumnya ya. Kalau kemarin kita membahas konsep jaringan komputer, konfigurasi routing part 3, kalau sekarang kita membahas konfigurasi routing part 4 ya. Kalau sebelumnya kita memiliki satu router, 2 server dan 2 switch, dan tentunya beberapa klien ya. Kalau sekarang kita menambahkan satu server dengan 3 server, 3 switch juga ya. Langsung saja kita ke Cisco pakai tracker ya. Nah, di sini saya akan menggunakan router ya. Dan tentunya di sini ya, di network piece. Di sini ada PT router dan PT router empty ya. Ada yang menanyakan apa perbedaannya. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Kalau di sini sudah jelas ya. Namanya saja sudah empty atau kosong ya. Nah, lihat. Tentunya ini kosong semuanya. Hanya ada power ya. Kemudian di sini kita manual mengisikan apa kebutuhan dari port-port yang akan kita gunakan ya. Banyak sekali portnya. Nah, di sini the line, pas Ethernet ya. Sesuai kebutuhan saja. Kalau misalkan kita menggunakan ini, tinggal kita klik ini, kemudian seret. Nah, taruh. Nah, karena ini masih on, otomatis tidak akan bisa ya. Jadi kita off-kan dulu dengan cara mencet ini. Kalau pada awalan biasanya seperti ini tampilannya, tinggal kita geser saja seperti ini. Nah, ini sudah off ya, tinggal kita seret ini. Nah, misalkan nyari lagi ya, misalkan serial. Nah, ini serial ya, 1S. Nah, dan klik. Nah, kalau misalkan mau mencopot, tinggal kita seret lagi. Nah, sudah ya. Oke. Kalau untuk router yang satu lagi yang ini ya, ini sudah otomatis terisi port-portnya ya. Nah, ini port yang telah terisi ya, sudah ada dari sananya. Kalau untuk yang PT ini, kita harus mengisi terlebih dahulu portnya ya. Mau apa saja itu terserah kalian. Jadi ini bisa dibilang manual ya. Kalau ini sudah otomatis. Kalau misalkan ini juga kurang ya, ini tersedia 4 port lagi, bisa kita tambahkan seperti biasa. Caranya tinggal kita klik, kemudian tahan, seret, kita matikan dulu ya, kemudian kita tarik, udah tarik. Nah, sudah. Kalau mau mencopot ya tinggal copot saja ke bawah. Nah, seperti itu gampang ya. Oke, kita langsung ke pembahasan saja biar cepat ya. Oke, di sini kita disediakan oleh PT router ya. Oh, kita ini aja, PT empty aja ya. Nah, sudah. Kemudian tadi 3 server ya. 3 server. Nanti kita susun. Kemudian switch mau hub silahkan ya. Di sini hub. Nah, PT hub boleh pakai hub ataupun switch, terserah kalian. Kalau di sini kita disediakan dengan menggunakan switch, jadi kita gunakan switch. Kemudian ini yang 24 supaya lebih banyak ya, 24 port. Oke, nanti kita susun. Dekatkan biar tidak boros kabel ya. Oke, udah seperti ini. Tinggal kita kasih PC-nya. 2 PC, 2 ya.
Oke, akan saya susun dulu. Oke, mungkin ini susunan dari saya ya. Kalau misalkan kalian kurang suka ya silahkan kalian bikin susunan masing-masing ya, sesuai selera tentunya. Oke, sebelum itu kita kasih nama dulu. Di sini kita ganti ya, kita klik jadi router 1. Kemudian ini server, kita kasih server A ya. Kemudian ini switch A biar mudah memahaminya. Switch A ya. Kemudian ini kita ganti menjadi A1. Sini 2 ya. Kemudian ini ganti menjadi switch B biar kalian mudah memahaminya ya. Dan server B1, kemudian B2 ya. Sini server C, sini C1, kemudian C2, sini switch C, oke, sudah kita kasih nama, tinggal kita konfigurasi saja ya. Jadi jangan dulu kasih kabel, kita konfigurasi dulu. Nah, untuk router empathy ini kita pasangkan dulu yang fast ethernet ya. Oke, kita pasangkan dulu ini yang fast ethernet. Kita lihat dulu apakah ini menyala. Kita matikan dulu ya, dan pasang 3 ya, cukup karena kita menggunakan 3 port. Nah, setelah itu kita nyalakan lagi, kita tunggu beberapa saat. Dan untuk lebih mudahnya, untuk golongan ini kita kasih IP kelas A, ini kelas B, kemudian ini kelas C ya, biar kita mudah memahaminya. Oke, sudah. Nah, di sini kita taruh dulu yaitu kelas A ya, biar cepat. Karena fast ethernet 0/0 ini untuk ke golongan A, yaitu titik 10 titik, atau gini saja, terisi dengan kelas A yaitu 10.0.0.1 ya, dan tab. Kemudian yang 1/0 kita kasih ke golongan B ya, atau kelas B. Nah, ini di bawah ini. Selanjutnya untuk fast ethernet 1/0 kita gunakan, nah ini golongan B ya, kelas B 177 misalkan titik 10.10.1, kemudian tab. Oke, sudah. Kemudian yang 2/0 kita pasangkan dengan golongan C, yaitu kelas C ya. Nyalakan dulu, ini sudah nyala belum? Oke, kita nyalakan dulu. 192.168.10.1 tab. Oke, sudah. Biar lebih cepat kita konfigurasi dulu yang kelas A ya. Copy. Kemudian ini di server ya, desktop, paste, kemudian ganti menjadi 2 tab untuk gateway-nya. Nah, 1 sudah. Kemudian C1 IP konfigurasi, kemudian paste, ganti menjadi 3, kemudian tab, paste, kemudian tab, paste, ganti menjadi 2. Nah, ini juga sama, desktop, IP configuration, kemudian paste, ganti menjadi 4 ya, tab, ganti default gateway-nya 10.1, dan tab, ganti menjadi 2 ya. Oke, cepat ya. Selanjutnya kita konfigurasi server B ya. Kita lihat dulu IP gateway-nya ya, copy ya biar cepat konfigurasi. Kemudian ke server B, IP address kita pasang, kita paste ya, dan ganti menjadi 2, kemudian tab default gateway-nya pakai IP router, dan tab DNS, nggak usah DNS servernya ya. Kemudian ke B2,
harusnya B1 dulu, nggak apa-apa lah. Kemudian kita isi paste, ganti menjadi 3 ya, tab paste, dan tab paste DNS servernya kita gunakan IP server menjadi 2 ya, 10.2. Oke, selanjutnya ke B1. Seperti biasa desktop, kemudian IP configuration, paste ganti menjadi 2, menjadi 2 kan, salah. Ganti paste, kemudian ganti menjadi 4 ya, maaf. Dan tab paste, default gateway-nya pakai IP router, dan tab paste menjadi 2 ya, isi dengan IP server. Selanjutnya yang A ya, kita lihat di sini 0/0. Kita copy ya biar cepat, server A di desktop, IP configuration, kemudian paste, nanti menjadi 2, tab paste ya, kemudian A1 desktop, kemudian IP configuration, kemudian IP addressnya isi, paste ganti menjadi 3, tab paste, tab paste, menjadi 2. Selanjutnya A2 desktop, IP configuration, kemudian paste menjadi 3, tab. Untuk IP silahkan kalian bisa rancang sendiri ya, IP-nya mau kelas A dulu atau kelas B atau kelas C, terserah kalian. Kalau saya seperti ini saja, kalau mau ikutin silahkan ya, biar berhasil dulu supaya kalian ngerti dulu. Kalau misalkan mau diubah juga IP-nya nggak apa-apa, yang penting sesuai saja saat konfigurasinya. Dan tab paste menjadi 2. Oke, selanjutnya kita kasih connection ya, kabel ya. Dan di sini connection, kemudian kita pilih storage ya, di router pasti dari 0/0 ke switch A, kemudian ini strike ya, 1/0 ke switch B seperti tadi IP-nya ya yang telah kita susun. Kemudian yang terakhir di fase dari 0 ke switch 3 ya, 3/0 maksudnya ya. Oke, di sini kita ke automatical saja ya biar cepat ya. Server taruh sini, kemudian ke sini ke sini ya. Oke, setelah kita kasih kabel semuanya, tunggu sampai hijau dulu semuanya. Kemudian setelah ini kita masih ada satu konfigurasinya ya pada router, yaitu ini RIP ya. Nah, RIP ini singkatan dari Routing Information Protocol ya, merupakan sebuah protokol routing yang dinamis ya, digunakan dalam jaringan LAN biasanya ya, kemudian WAN ya, Wide Area Network ya. Nah, oleh karena itu untuk protokol ini diklarifikasikan sebagai IGV ya, atau singkatan dari Interior Gateway Protocol. Nah, gitu ya. Untuk RIP ini menghubungkan dari kelas IP yang berbeda ya, biar lebih jelasnya intinya karena ini kelas A ya, kelas A, ini kelas B, dan ini kelas C, maka kita hubungkannya di RIP ya, atau Routing Information Protocol. Dan di sini kita hanya diminta untuk mengisikan IP networknya saja dari setiap golongan ya. Kalau misalkan A ya kita isi 10.0.0.0 ya, karena tadi gateway-nya 10.0.0.1, maka IP netnya itu 10.0.0.0 ya. Kemudian add. Selanjutnya kelas B ya. Kelas B tadi berapa saya lupa. Nah, sini saja kita cari. Oke, kita copy, kemudian RIP ya. Seperti biasa untuk kelas B yaitu ini N ya, network ID, kemudian host ID ya. Kemudian kita ubah itu host ID.
Tik. Nah itu ya, kemudian add. Kemudian yang kelas C yaitu 192.168.10.0 ya IP-nya. Dan add. Oke, kita tunggu. Setelah itu kita cek di sini. Kita cek dulu ke server ya. Sukses. Server ke gateway seperti apa? Router sukses ya. Oke, selanjutnya yang kelas B ya. Server ke router. Oke, sukses. Kemudian klien ke router. Oke, sukses, kita delete dulu. Oke, setelah terdelete kita coba dari server A ya. Server A kemudian ke server B. Server B ke server C. Oke, terhubung ya. Kemudian server A ke server C. Oke, sukses. Selanjutnya kita coba dari server A ke klien B1. Successful ya. Kemudian server B ke klien C1. Successful. Dan server C ke klien A1. Successful juga ya. Kita coba dari klien ke klien. Oke, A2 dengan B2 seperti apa? Successful. Kemudian C2 dengan A1. Oke, sukses. Kemudian B1 dengan C1. Oke, sukses ya. Oke, sampai di sini paham ya. Ini kita geserkan dulu ya biar sampai di tengah-tengah. Oke, sudah ya. Oke, sampai sini mengerti ya. Gampang sekali kan caranya. Tinggal kalian coba di rumah dengan Cisco Packet Tracker. Kita beralih saat ini yaitu ke konsep konfigurasi RIP ya, atau Routing Information Protocol. Nah, seperti itu. Ini kelas A, kemudian kelas B, kelas C. Kita menghubungkan 3 kelas IP yang berbeda untuk pertemuan kali ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.